kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, waktu, segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun, dan pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit, berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari santapan jiwaku, kita mendengar kisah yang menarik. Seorang wanita yang berzina diselamatkan oleh Yesus. Kisah ini juga terjadi di Perjanjian Lama ketika Daniel membebaskan Susana dari penghakiman yang sama. Saudara-saudari, kalau kita melihat bacaan hari ini, tentu kita akan pertama-tama akan mencoba menggambarkan bagaimana situasi wanita itu. Tentu ia menjadi wanita yang sangat disudutkan, yang sangat menderita, sebab ia diadili. Padahal kalau kita bisa melihat, di sini terjadi diskriminasi terhadap wanita. Seolah-olah yang berzina hanyalah dia, sedangkan partnernya tidak dihukum. Inilah satu diskriminasi sosial yang kadang terjadi. Pada poin yang berikut, kita melihat bahwa Bapak orang datang untuk mencoba membunuh wanita ini dengan melempari dengan batu. Ini adalah satu kejahatan. Kejahatan yang tanpa mereka sadari ingin mereka perbuat. Saudara-saudari, apa yang mau kita pelajari hari ini? Yang pertama, sering kita mengalami sikap diskriminatif di dalam kehidupan sosial kita. Kepada orang-orang kecil, kepada orang-orang miskin, bahkan kepada para wanita, kepada para janda, kepada orang-orang tua, orang-orang yang menderita. Kita diundang untuk senantiasa menyadari bahwa
martabat manusia antara laki-laki dan wanita adalah sama di hadapan Tuhan. Kita mempunyai martabat yang sama. Yang kedua, kita dipanggil untuk mengalami kekudusan dan kesucian di dalam Allah. Setiap orang boleh, bisa, dan harus menjadi agen pembawa damai. Bukan sebaliknya, ia sebagai sumber kehancuran. Para laki-laki yang membawa wanita hari ini seolah-olah mereka adalah orang-orang yang benar di hadapan Allah. Tetapi mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang juga berdosa, oleh karena mereka datang untuk menghakimi dengan niat untuk membunuh wanita yang berzina. Di dalam kitab suci, zina bukan hanya saja dilakukan dengan perbuatan, tetapi dengan melihat, dengan menginginkan, dengan memikirkan, dan dengan merasakan di dalam hati seseorang sudah berbuat zina. Jadi siapa yang tidak pernah berbuat zina dengan pikiran, dengan matanya yang melihat, dan hatinya yang mempunyai keinginan? Sehingga Yesus berkata, siapakah di antara kalian yang tidak berbuat dosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu. Yesus menyadarkan kita untuk mengintrospeksi kehidupan kita, bahwa belum tentu kita belum bersih di hadapan Allah. Hanya Allah yang mampu menunjukkan kepada kita makna dari kekudusan. Dan Allah hari ini dalam diri Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa ia adalah Allah yang berbelas kasih. Ya, Allah yang penuh cinta, Allah yang mengampuni setiap orang yang datang mencarinya. Dan Allah itu adalah Allah yang penuh kasih, Allah Mesias. Oleh karena itu, kita harus bangkit dari kehidupan lama kita untuk menyadari akan kehidupan kita bahwa kita semua ternoda, kita semua berdosa. Maka kita datang kepada Yesus bukan untuk menghakimi orang lain, tetapi mau memulihkan kehidupan kita agar kita pun mampu memulihkan orang lain dan membawa setiap orang kepada kekudusan di dalam Allah sendiri. Semoga dalam masa-masa mendekati perayaan Paskal Misteri, kita benar-benar telah mengalami cinta dan belas kasih Allah, yaitu rahmat kekudusan. Tuhan memberkati.